Fitri dari kelas 3A Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustomi, LC.MAG. Di sini saya akan memaparkan materi tentang saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam atau kaidah fikih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang menantang. Kadang kewajiban agama terasa sulit untuk dijalankan, atau kita harus memilih antara dua keputusan yang sama-sama berat. Islam hadir dengan solusi yang tidak hanya tegas, tetapi juga penuh kasih sayang melalui apa yang disebut kaidah fikih. Kaidah fikih adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang menjadi panduan untuk menjalankan syariat secara bijak, fleksibel, dan sesuai situasi. Kaidah ini membantu kita memahami bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kemudahan dan keadilan tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Mari kita lihat 3 kaidah utama yang menunjukkan keindahan fleksibilitas Islam. Pertama ada kaidah al-musyaqqah tajibut tasyir, yang kedua ada kaidah ad-doror yuzal, yang terakhir ada kaidah al-adah muhakkamah. Yang pertama, kaidah al-musyaqqah tajibul tasyir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Bayangkan ketika kita sedang dalam perjalanan jauh dan waktu sholat tiba. Dalam situasi ini, apakah kita harus melaksanakan sholat lengkap seperti biasa? Islam memberikan keringanan berupa sholat qashar atau mempersingkat rakaat, atau sholat jamak atau menggabungkan 2 waktu sholat, agar ibadah tetap bisa dilaksanakan tanpa memberatkan. Begitu pula bagi orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, mereka diperbolehkan menggantinya di hari lain ketika sudah sembuh atau mengqadanya. Prinsip ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Pesan moralnya adalah Islam memahami keterbatasan manusia. Syarat dirancang agar semua orang bisa menjalankan agama tanpa tekanan. Kesulitan yang kita hadapi bukan alasan untuk meninggalkan ibadah karena Islam menawarkan solusi kemudahan. Kemudian yang kedua, kemudaratan harus dihilangkan. Atau kaidah fikih apa ini? Ad-doror yuzal. Apa yang kita lakukan jika tembok rumah hampir rubuh dan berpotensi melukai tetangga? Atau bagaimana jika kita harus memilih antara menyelamatkan diri sendiri atau orang lain dalam situasi darurat? Kaidah ini menerangkan bahwa segala jenis bahaya harus dicegah atau dihilangkan. Bahkan jika harus menghadapi 2 bahaya, Islam mengajarkan untuk memilih bahaya yang lebih kecil agar bahaya yang lebih besar bisa dihindari. Contohnya, dalam peperangan, seorang muslim yang dilawan musuh dapat dibebaskan dengan membayar tebusan. Meskipun hal itu terasa berat, namun pembebasan nyawa seseorang dianggap lebih penting dibandingkan kehilangan materi. Yang kedua, jika seseorang meminjam alat yang berpotensi untuk digunakan dalam kejahatan, seperti pisau untuk melukai orang lain, Islam melarang kita memberikan alat tersebut meskipun kita dicemooh. Kaidah ini juga mencakup prinsip bahwa seseorang tidak boleh mencelakakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Ini menegaskan sifat dasar Islam sebagai agama yang melindungi kehidupan, kehormatan, dan harta benda. Kemudian yang terakhir ada al-adah muhakkamah, yaitu adat kebiasaan dapat menjadi hukum. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan unik yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Dalam Islam, adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat bisa menjadi dasar hukum. Prinsip ini dikenal dengan kaidah adat menjadi hukum. Contohnya, dalam dunia perdagangan, kebiasaan memberikan bonus kepada pelanggan dianggap sah dan mendukung transaksi yang adil. Kemudian yang kedua, kebiasaan dalam menentukan standar harga, jenis barang, atau cara pembayaran juga sering dijadikan acuan hukum selama tidak melanggar syariat. Dasar kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka itu juga baik di sisi Allah. Namun kaidah ini memiliki batasan. Adat atau kebiasaan hanya diakui jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan telah berlaku secara umum di masyarakat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghargai budaya lokal selama tetap dalam koridor syariat.
Kesimpulannya adalah dengan memahami kaidah fikih, kita belajar bahwa Islam bukan hanya soal hukum yang kaku, tetapi juga pedoman hidup yang penuh pengertian. Kaidah ini memberikan solusi bagi setiap masalah, baik dalam kondisi normal maupun darurat, sehingga umat Islam bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, bermartabat, dan penuh berkah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.